Shalom saudara-saudaraku yang ada di YouTube. Apa kabar saudara? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam penyertaan tangan Tuhan. Baik saudara, baik yang ada di TikTok maupun ada di YouTube saudara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya akan membahas secara sistematis. Tiap hari akan ada ibadah siang yang live di TikTok dan live di Anda juga bisa membaca atau eh, mendengarkan eh, mendengarkan rekamannya di YouTube saya di Priscilla Das Channel. Baik saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk siang hari yang indah ini. Dalam ibadah siang seberapapun kami, Tuhan, Engkau memakai hambamu ini hanya sebagai alat sembunyikan di balik kuasa salibmu. Hamba akan memberitakan firman setiap hari, penuhi hamba dengan karunia hikmat, karunia pengetahuan, dan beri hamba eh, kepasihan dalam mengajar, dalam memperkatakan firman-Mu. Tidak ada firman yang satu pun kembali sia-sia. Semuanya akan menghidupkan, membangkitkan, terutama para perempuan-perempuan Kristen. Dan saat ini Roh Kudus ambil alih hamba-Mu, juga bicara lewat mulut bibir hamba, dan kuasai semuanya. Tuhan juga yang berbicara pribadi, lepas pribadi, siapapun yang mendengar, baik live di TikTok maupun di YouTube, Tuhan jamah setiap orang. Dan Tuhan yang menguatkan, Tuhan tutup bungkus agar setiap perangkat elektronik yang kami gunakan bisa dipakai dengan maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya anakku kenapa? Dah, itu anak saya ya saudara ya, mohon maaf saudara. Sudah tutup. Mama lagi kok bah. Oke saudara, mari kita akan mendengar kisah perempuan. Dan saya akan memilih Hawa. Hawa, saya beri judul, saudara. Hawa adalah wanita perempuan pertama, ibu segala yang hidup, diciptakan untuk berkuasa bersama suaminya. Jadi perempuan dan laki-laki diciptakan Tuhan untuk sama-sama berkuasa, mengelola segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dunia ini. Baik, saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Hawa, perempuan pertama dalam Alkitab, dia diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Adam. Sebagai apa? Sebagai penolong yang sepadan. Ingat, yang sepadan. Dia tinggal bersama Adam di Taman Eden. Jadi ini tempat yang sempurna, tetapi ini secara ringkas, Hawa tergoda ular, memakan buah pengetahuan yang dilarang, lalu memberi kepada Adam. Disinilah kejatuhan yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa, dan Hawa menjadi ibu dari anak-anak pertama manusia, Kain, Habel, dan Set. Saudara, kisah Hawa bisa kita baca di Kejadian 2 ayat sampai Kejadian 4. Saudara, saya hanya akan memaparkan ayat per ayat yang terkait langsung dengan Hawa. Khususnya Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Inilah asal mula kenapa Tuhan menciptakan Hawa, menciptakan perempuan. Saudara, saya akan membahas dari latar belakang sosial budaya ayat per ayat. Dalam dunia kuno, perempuan umumnya dipandang sebagai pelengkap laki-laki. Ya benar ya saudara ya. Tetapi dalam teks ini perempuan ditampilkan sebagai penolong yang setara. Ezer kenegdo. Jadi penolong yang setara dalam bahasa Ibraninya Ezer kenegdo. Bukan bawahan. Ini bermakna perempuan bagian integral dari rancangan Allah, yaitu sebagai penolong, Ezer. Juga dipakai untuk menggambarkan Allah sendiri. Mazmur 33 ayat 20, saudara, ini menunjukkan kehormatan, bukan inferioritas bagi perempuan ya saudara ya. Jadi ada banyak hal yang harus dibenahi saudara ya. Bila kita membaca dari Kejadian 2 ayat 21 sampai 23, Allah membuat Adam tidur lelap, lalu menciptakan perempuan dari tulang rusuknya. Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi, kalau kita bicara latar belakang budaya, saudara, ini melambangkan kesetaraan, bukan dari kepala yang lebih tinggi,
dan bukan dari kaki yang lebih rendah, artinya perempuan berasal dari sisi yang sejajar dengan laki-laki. Penciptaan Hawa ini menunjukkan bahwa perempuan adalah mitra sejajar dalam relasi, bukan objek atau properti, ya. Ingat, perempuan itu bukan objek, ya. Jadi pernyataan Adam, justru Adam eh, menyatakan kekagumannya dan penerimaannya atas kesatuan relasional yang dikehendaki Allah. Jadi saya hanya akan memaparkan ayat-ayat yang berkaitan langsung dengan penciptaan Hawa, mulai dari latar belakang budayanya, makna teologisnya. Kemudian Kejadian 2 ayat 25, mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. So, dalam latar budaya konteks zaman itu, dalam budaya timur dekat kuno, ini ketelanjangan simbol kerentanan dan kejujuran total. Ketelanjangan tanpa rasa malu menandakan hubungan tanpa dosa dan penuh kepercayaan. Ini kondisi sebelum manusia jatuh dalam dosa, di mana manusia hidup dalam kemurnian. Nah, ini sering dibelok-belokkan. Oh, yuk kita telanjang aja biar kita dianggap nggak berdosa. Ini lain nih yang dia sudah beda karena semua kita sudah berdosa ya, saudara. Jadi jangan ada pakai telanjang-telanjang di sini ibadah ya, saudara. Ya, ini juga menunjukkan keterbukaan, ya, saudara ya, dan keintiman tanpa rasa takut atau dosa. Jadi dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, ular menggoda Hawa. Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan dan memakannya, lalu memberi kepada suaminya. Jadi dalam konteks kuno, ular ini simbol kebijaksanaan dan kelicikan, saudara ya. Jadi ular juga pernah dipakai oleh Musa, ya, pakai ular tembaga untuk dilihat. Jadi sebenarnya nggak selalu simbol setan ya. Ada juga simbol kebijaksanaan, tapi lebih umum simbol setan, kelicikan gitu ya saudara ya. Tindakan Hawa menunjukkan pertanyaan terhadap otoritas Allah. Jadi, dan hasrat ingin menjadi seperti Allah, ayat 5 khususnya ya saudara ya. Bila kita membaca dari Kejadian 3 1 sampai 6, saya nggak bisa bacakan satu persatu, tapi intinya itu bagaimana ular menggoda Hawa. Lalu Hawa melihat buah itu baik untuk dimakan dan memakannya lalu memberi kepada suaminya, saudara. Lalu kita langsung ini semua ayat-ayat yang terkait dengan Hawa. Kemudian Kejadian 3 ayat 7, saudara. Maka terbukalah mata mereka dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, saudara. Jadi di sini ketelanjangan yang dulu murni, kini jadi sumber rasa malu. Ini menggambarkan konsekuensi dosa, kehilangan kemurnian, dan masuknya rasa bersalah dan takut, saudara. Kemudian Kejadian 3 ayat 13, perempuan itu menjawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudara, ini bermakna Hawa memang mengakui kesalahan, tapi juga melempar tanggung jawab. Saudara, mungkin lain ceritanya kalau Hawa, ya Tuhan, ampuni aku. Mungkin dia memulai dengan merendahkan dirinya dan meminta ampun, gak nyari-nyari kesalahan dan lempar tanggung jawab. Mungkin Allah akan luluh. Tapi dia memulai dengan cari-cari siapa ya yang mau kujadikan biang kerok gitu, saudara ya. Nah, ini dari sini kita bisa belajar, saudara ya. Ini memperlihatkan keretakan dan dalam relasi bukan hanya dengan Allah, tapi antar manusia, saudara. Kemudian Kejadian 3 ayat 16. Kepadanya Allah berfirman, karena setelah Hawa berbuat dosa, saudara, maka ada firman Tuhan buat dia, khususnya di ayat Kejadian 3 ayat 16. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Wow, engkau akan berahi kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu. Saudara, pernyataan ini adalah deskripsi konsekuensi dosa, saudara, bukan perintah. Ini bukan rancangan awal Allah. Ini akibat relasi yang retak karena pemberontakan. Dosa ini yang merusak tatanan kesetaraan. Kuasa dan penderitaan masuk dalam relasi. Tapi ini bukan tujuan akhir nubuatan akan penebus yang seperti disebut di ayat 15. Kemudian Kejadian 3 ayat 20, saudara. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya
Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Jadi pemberian nama dalam budaya Ibrani ini menunjukkan pengakuan identitas dan peran, saudara ya. Meski jatuh dalam dosa, Hawa tetap mendapat pengakuan identitas mulia, ibu segala yang hidup. Saudara, jadi kafah dari kata caya atau hidup ya, kafah, kafah kata caya hidup ini menegaskan peran perempuan dalam rencana keselamatan, saudara. Jadi kalau kita membaca dari Kejadian 4 ayat 1 sampai 2, Hawa mengandung lalu melahirkan Kain dan Habel. Jadi ini punya makna yang dalam. Melalui Hawa, kehidupan manusia terus berlangsung. Walau telah jatuh, tetap menjadi sarana karya Allah dilanjutkan. Kejadian 4 ayat 25, Adam bersetubuh dengan istrinya dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sadar ataukah Anda, Set adalah simbol pemulihan garis keturunan yang mengarah pada Mesias. Lukas 3 ayat 38, Hawa tidak dihentikan oleh kegagalan. Ia tetap melahirkan generasi yang dipakai Allah. Sungguh baik kasih Allah. Kita semua bisa berbuat dosa, tidak ada yang lepas dari dosa. Tapi Allah tidak pernah gagal dalam karyanya, saudara. Jadi ada inti makna yang akan saya rangkum dari kisah Hawa dari Kejadian 2 sampai Kejadian 4. Dari identitas, Hawa adalah mitra sejajar dalam rancangan Allah. Mitra sejajar. Perempuan itu mitra sejajar laki-laki. Bukan kelas dua. Dia diciptakan dengan kehormatan. Itu dulu yang harus kita pahami, baik laki-laki atau perempuan, tentang asal mula kenapa Allah menjadikan Hawa identitasnya sebagai mitra sejajar dalam rancangan Allah, bukan warga kelas dua. Dan dia diciptakan dengan kehormatan. Wah, kita bangga perempuan ya, saudara. Ini bukan hanya untuk perempuan, laki-laki juga. Karena laki-laki berasal dari kandungan perempuan. Kalau nggak ada perempuan, Anda mau lahir dari mana coba? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Nah, gitu saudara ya. Dari kejatuhan, walaupun Hawa mengalami godaan, tapi tetap bertanggung jawab atas keputusannya. Sebenarnya begitu. Kejatuhan manusia memang ini adalah kerusakan relasi dan struktur akibat pemberontakan terhadap Allah. Kemudian kita melihat dari segi anugerah, meski jatuh, Allah yang maha baik tidak meninggalkan Hawa. Hawa tetap dipakai sebagai ibu segala yang hidup dan saluran rencana Allah yang berlanjut. Dari aspek pewartaan Injil, dalam Kejadian 3 ayat 15 khususnya Allah memberi janji tentang keturunan perempuan yang akan merumukkan kepala ular. Memang perempuan yang membuat Adam jatuh dalam dosa karena perempuan diberi kendali ya. Kata ada yang begitu juga membuat ini suatu cara supaya perempuan jangan diberi kendali nanti seperti Hawa yang padahal itu dibuat-buat aja gitu saudara ya karena dia merasa terancam dengan perempuan cari-cari cara gitu biar perempuan nggak pernah lebih hebat dari dia. Ada juga begini pria-pria begini. Ini pria-pria berhati kecil, tapi saya percaya di sini prianya semua berhati besar dan hanya pria yang berhati besar bisa jadi pemimpin yang besar ya saudara. Jadi dalam Kejadian 3 ayat 15 Allah memberikan janji tentang keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Jadi, nubuatan pertama tentang Mesias yang akan lahir melalui keturunan perempuan di sini di Kejadian 3 ayat 15. Dan bagaimana relevansinya bagi wanita masa kini? Perempuan ini memiliki martabat, peran, tanggung jawab. Kisah Hawa bukan hanya kisah kejatuhan manusia dalam dosa yang diawali oleh kejatuhan lewat perempuan, bukan sebenarnya. Tapi ini juga kisah harapan dan pemulihan. Saudara, saya mau ungkapkan sebenarnya ada 7 teladan Hawa bagi kita semua, baik laki-laki dan perempuan. Dan ini akan banyak memberi kita bagaimana gambaran awal dari dinamika panggilan perempuan dalam rencana Allah dengan kekuatan, kelemahan, dan pemulihan yang menggugah hati. Saya menyebut Hawa adalah perempuan, bukan saya, tapi secara Alkitabiah Hawa perempuan pertama, ibu segala yang hidup. Dia tidak bisa dipungkiri mau dia yang buat dosa dibilang laki-laki, jatuh pertama kali digoda ular, tapi dialah perempuan pertama.
dan dialah ibu segala yang hidup. Tanpa Hawa tidak ada yang lahir laki-laki ke dalam dunia ini. Itu nggak bisa dipungkiri. Tanpa perempuan, lu mau bilang apa juga, nggak ada kelahiran. Makanya kalau lu mendidik perempuan, lu sedang mendidik generasi-generasi ke generasi ya. Kalau lu kecil-kecilin perempuan, lu sendiri lahir dari perempuan ya. Kadang laki-laki lupa kalau dia lahir dari perempuan. Maaf, maaf, maaf. Saudara, kita akan membuat dari Kejadian 2 ayat 4 sebagai referensi kita kisah tentang Hawa. Mari kita lihat dulu arti nama Hawa ini sebenarnya apa. Dalam bahasa Ibrani, Hawa ini artinya hidup yang memberi kehidupan. Saudara, semua lahir dari rahim Hawa duluan. Ya, saudara ya. Dia pendamping Adam. Dialah ibu umat manusia ini. Mau dia membuat dosa, dibilang dialah yang membuat manusia jatuh dalam dosa, tapi dialah ibu umat manusia ini. Ayat kunci yang mau saya beri di sini dari Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu menamai istrinya Hawa. Jadi Adam sendiri yang memberi nama Hawa kepada istrinya. Sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Wah, ini kehormatan besar bagi perempuan ya saudara ya. Jadi teladan yang bisa kita pelajari ada 7. Saya membaginya jadi 7 saudara. Teladan yang pertama teladan identitas yang ditetapkan oleh Allah. Ayatnya di Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Lalu dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Hawa diciptakan khusus, bukan dari debu seperti Adam, tapi dari rusuk. Ini menandakan bahwa perempuan diciptakan dari dalam, dekat hati, ya, dan sejajar. Kenapa harus diambil dari rusuk? Karena rusuk itu dekat hati dan dia sejajar. Di sini ada identitas yang harus diketahui oleh setiap perempuan. Identitas ini bukan dibuat oleh manusia, bukan dibuat oleh perempuan. Ini ditetapkan oleh Allah sendiri. Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Identitas perempuan atau identitas Hawa dimulai adalah hasil dari keputusan ilahi, bukan kehendaknya sendiri. Jadi kita perempuan dan semua juga laki-laki mau perempuan ya, kita tidak perlu membentuk identitas kita dari budaya, dari trauma. Karena identitas sejati kita sudah ditetapkan Allah. Yang kedua, teladannya apa? Teladan relasi yang saling melengkapi. Dari Hawa kita tahu laki-laki dan perempuan adalah relasi yang saling melengkapi. Tidak ada yang di atas, tidak ada. Saling melengkapi. Kejadian 2 ayat 18 adalah kunci Alkitabiahnya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Saudara, tahukah Anda Hawa diciptakan bukan sebagai bawahan. Perempuan diciptakan bukan sebagai bawahan, tapi penolong yang sepadan. Bahasa Ibraninya, Ezer untuk penolong dan digunakan juga untuk Tuhan sendiri dan Mazmur bukan posisi yang lemah, tapi kekuatan pendamping. Saudara, bagi Anda semua, perempuan dipanggil menjadi mitra, jadi bukan bayangan. Kita punya kekuatan untuk melengkapi, bukan sekedar mengikuti, saudara. Yang ketiga, teladan dari Hawa adalah teladan pilihan bebas dan konsekuensinya. Saudara, ayat kuncinya dari Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, maka ia mengambil dari buahnya lalu dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya. Apa artinya? Hawa memilih sendiri meski salah. Tuhan tidak menghalanginya. Di sini kita melihat sekalipun ada kesalahan Hawa, tapi ada teladan pilihan bebas. Tapi dia siap dengan konsekuensinya. Dan Tuhan tidak menghalangi karena ada sesuatu yang tidak boleh, yaitu kehendak bebas. Manusia diberi kehendak bebas. Pilihan Hawa ini yang membawa dampak besar, tapi juga tahukah Anda ini juga yang membuka pintu yang besar bagi anugerah Tuhan. Sehingga kita tahu Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang penuh anugerah, Tuhan yang penuh kasih karunia. Terpujilah namanya. Baik kita perempuan ataupun laki-laki hari ini, kita perlu menyadari bahwa pilihan itu penting.
Tuhan memberi kita ruang untuk memilih. Dan ingat, salah memilih, sekalipun memang kita harus siap dengan konsekuensi, tapi di tangan Tuhan itu bukan akhir segalanya. Kalau kita sungguh-sungguh menyerahkannya kepada Tuhan dengan segenap hati, penuh kerendahan hati. Ini justru awal pertobatan, awal pemulihan, rencana pemulihan yang besar. Jadi yang keempat sekarang kita masuk apa teladan dari Hawa? Teladan kejujuran dalam konfrontasi ilahi. Bila kita lihat dari Kejadian 3 ayat 13, perempuan itu menjawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Jadi Hawa memang nggak menyangkal keterlibatannya, walau dia terpengaruh dan dia salah. Tapi di sini kita melihat ada kejujuran, dan kejujurannya ini adalah titik awal dari konfrontasi ilahi. Ya, ini juga titik awal pemulihan rohani. Saudara, kejujuran di hadapan Tuhan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Ada kata, keterbukaan adalah awal dari pemulihan, saudara. Wanita berdaya bukan berarti sempurna, tapi dia jujur dalam proses. Jadi, saya ulang lagi teladannya tadi yang pertama, identitas. Dari Hawa kita tahu identitas kita ditetapkan oleh Allah. Dari Hawa kita tahu ada teladan relasi yang saling melengkapi. Dari Hawa kita tahu ada pilihan bebas dan konsekuensi yang harus siap kita ambil. Dari Hawa kita tahu ada teladan kejujuran dalam konfrontasi ilahi dan teladan pemulihan dan pengharapan. Ini yang kelima. Ayat kuncinya dari Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Tuhan memberikan nubuatan mesianik pertama lewat Hawa. Jadi sebenarnya saudara, Tuhan itu maha tahu. Jadi waktu Hawa jatuh dalam dosa, Yesus Kristus sudah direncanakan akan datang ke dunia ini. Begitu baiknya Tuhan. Dia maha tahu. Dia berdaulat atas segala sesuatu, atas waktu, saudara. Dan dikatakan dalam nubuatan ini, walaupun sudah ada kejatuhan manusia dalam dosa, tapi ada pemulihan di situ. Keturunannya akan meremukkan kepala ular dari rahim perempuan datang juru selamat dunia. Saudara, memang dari perempuanlah awal kejatuhan dosa karena dia terperdaya. Tapi jangan lupa, dari perempuanlah juga lahir juru selamat dunia. Allah selalu memulihkan apa yang salah. Allah selalu memulihkan segala sesuatu. Dari luka Hawa lahir nubuatan kemenangan. Sekalipun Hawa harus menerima konsekuensi, tapi dari perempuan jugalah lahir juru selamat. Begitu baik Allah itu. Bisa saja Yesus itu lahir begitu aja. Teng, Yesus datang jadi manusia silap ya kan bisa ya, nggak usah lewat perempuan, nggak usah ada proses mengandung ya kan sakit juga kan. Tapi Tuhan itu maha baik. Karena dia juga sedang memulihkan perempuan. Boleh dibilang, kamu memang perempuan, apalagi laki-laki yang gitu ya, benci banget gitu sama perempuan. Dia lupa kalau dia lahir dari rahim perempuan. Allah sedang memulihkan segala sesuatu. Hawa sebenarnya sangat terluka. Adam tidak menjaga dan membimbing istrinya. Dan dia harus menerima konsekuensi untuk itu. Tetapi Tuhan begitu baik. Dari perempuan jugalah lahir juru selamat untuk memulihkan identitas perempuan. Perempuan yang terluka masih bisa melahirkan janji Allah yang besar. Ini teladan dari Hawa yang bisa kita pelajari, teladan pemulihan dan pengharapan. Dan yang yang keenam, saudara, teladan peran keibuan yang memberi kehidupan. Apapun ceritanya, Hawalah ibu segala yang hidup. Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Saudara, Hawa menjadi ibu pertama. Ia mengalami sakit melahirkan, kehilangan anak karena pembunuhan dan tetap melanjutkan kehidupan. Perempuan diberi kapasitas memberi kehidupan, baik secara jasmani maupun rohani. Bahkan dari kehilangan bisa lahir kekuatan, itulah kebaikan Tuhan. Tuhan begitu baik. Siapapun Anda yang saat ini retak, terluka, mungkin Anda merasa, "Ah, ini dosaku, ini kesalahanku." Serahkan itu pada Tuhan. Dia lebih rindu memulihkan lukamu itu ketika kau sangat menyesal akan seperti itu. Seperti Tuhan sangat mengasihi Hawa, sekalipun Hawa menjadi celah yang membuat manusia jatuh. Sebenarnya baik Hawa, baik Adam itu sama-sama bersalah. Tapi dari sini kitalah
melihat bagaimana Tuhan memberi peran keibuan kepada Hawa yang memberi kehidupan jasmani dan rohani. Saudara, yang ketujuh, kita bisa pelajari dari kisah Hawa ini tentang teladan keberlanjutan dan ketekunan dalam luka. Siapapun kita bisa berdosa, siapapun kita bisa salah, tapi percayalah dalam Allah ada keberlanjutan dan ketekunan bahkan dalam luka. Kuncinya di Kejadian 4 ayat 25. Adam bersetubuh pula dengan istrinya dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Setelah kehilangan Habel dan keterpurukan moral Kain, Hawa tetap melanjutkan hidup. Ia membesarkan anak lagi yang menjadi garis keturunan ilahi. Wanita berdaya adalah mereka yang tetap berbuah meski pernah gagal. Saya ulang, perempuan mau laki-laki, siapapun kita, mungkin pernah gagal atau salah, tapi percayalah, kita akan tetap bisa berbuah di dalam Tuhan walau kita pernah gagal. Ini yang Tuhan tunjukkan lewat Hawa. Walau kisahnya sekarang tentang Hawa, ini juga kisah tentang kita semua. Pemulihan sejati akan terus melangkah dengan iman. Saudara, Hawa bukan hanya ibu biologis umat manusia, dia adalah simbol awal dari dignitas, kerentanan, pilihan, tetapi juga yang paling indah, pemulihan. Dari kisah Hawa kita belajar bahwa Tuhan tidak memilih yang sempurna untuk jadi ibu kehidupan. Ibu pertama, ibu segala yang hidup tidak sempurna. Dia menjadi celah yang diperdaya sehingga manusia jatuh dalam dosa. Tetapi Tuhan memilih memang tidak yang sempurna. Tetapi dia bisa memulihkan segala sesuatu. Terpujilah nama Tuhan. Asal kita bersedia untuk dibentuk ulang seperti Hawa oleh kasih dan anugerahnya. Saya ada karena kasih karunia. Kita ada semua karena kasih karunia. Bukan karena kita hebat. Bukan karena kita rajin sholat sampai 10 waktu. Kita baca-baca terus sehingga kita layak. Tidak. Semua karena kasih karunia. Saudara, ini luar biasa, saudara ya. Jadi saya senang sekali dengan kisah Hawa ini. Dia awal dari segalanya. Dia ibu kehidupan. Dia simbol pilihan dan pemulihan. Saudara, ketika kita melihat bagaimana di taman tak bercela itu, di Taman Eden, dan bagaimana kemurnian penciptaan, perempuan pertama lahir bukan dari tanah, tapi dari sisi. Hawa bukan sekedar ciptaan, dia adalah deklarasi Allah bahwa tidak baik manusia itu seorang diri. Dari rusuk Adam, Hawa dibentuk bukan dari kepala, supaya dia nggak merintah-merintah laki-laki. Bukan juga dari kaki, supaya dia nggak diinjak laki-laki. Tapi dia dibentuk dari samping, di dekat hati, yaitu dirusuk. Supaya apa? Supaya perempuan dikasihi dan dia setara dengan laki-laki. Hawa, ibu segala yang hidup dari rahimnya lah sejarah manusia dimulai. Hawa merupakan ketetapan ilahi dan nilai diri. Ya, oke, baik saya. Jadi Hawa tidak memilih untuk ada, tapi Tuhan yang menetapkan. Dia diciptakan dengan maksud yang dalam menjadi penolong yang sepadan. Dalam bahasa Ibrani tadi sudah kita katakan Ezer, penolong, seringkali menggambarkan Allah sendiri. Allah adalah penolong. Jelas, Hawa adalah kekuatan dalam kehadiran. Identitasnya tidak didefinisikan oleh lingkungan. Ini juga bukan hanya untuk Hawa, bukan kain Hawa aja, tapi semua kita. Tapi identitas kita ditentukan oleh pencipta kita, Yesus. Pencipta kita, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara, dalam dunia modern ini banyak perempuan mencari siapa diri mereka melalui pekerjaan, melalui pasangan, melalui prestasi. Namun dari kisah Hawa saat ini mengingatkan identitas sejati dimulai bukan dari apa yang kita lakukan, tapi siapa yang menciptakan kita. Wah, saya kalau bahas ya dari wanita pertama saya bangga. Saya banyak sekali ya eh, di, dikuatkan lewat ini, saudara ya. Jadi khusus untuk perempuan dari kisah Hawa ini, kita belajar bahwa perempuan mungkin anda saat ini perempuan yang sedang mencari makna. Mungkin bukan hanya perempuan. Hawa juga untuk kita semua. Baik laki-laki dan perempuan. Mungkin saat ini Anda sedang mencari makna.
Mungkin kita pernah gagal seperti Hawa pernah gagal. Mungkin kita merasa tidak ada yang melihat pengorbanan kita. Yang hanya dilihat biasalah manusia. Gara-gara setitik rusak susu sebelah nggak banyak kebaikan kita nanti lupa semuanya karena kita berutang 1.000 rupiah nggak bayar, saudara. Seperti itu ya, saudara ya. Maksudnya juga bukan seperti itu. Kadang orang lebih ingat kesalahan kita daripada kebaikan kita. Bahkan kadang orang lupa pengorbanan kita yang diungkit-ungkit karena kita pernah berutang, pernah terlambat, pernah maki, pernah marah. Itu yang diingat, saudara ya. Yang baik-baik nggak diingat. Itulah manusia. Tapi dari sini kita belajar. Kita bukan hasil dari ketidaksengajaan. Kita ciptaan yang disengaja Allah. Hawa sengaja diciptakan. Anda bukan sengaja walaupun mungkin Anda hasil dari hubungan terlarang. Ataupun juga kalau ada Anda, saat ini Anda bisa hidup karena banyak orang yang belajar untuk bayi tabung ya, suami istri menantikan nggak lahir-lahir juga, nggak punya anak juga. Kalau Allah tidak berkenan. Tapi kalaupun Anda hasil dari eh, perselingkuhan, hasil dari hubungan terlarang ya. Tapi kalau Anda hidup itu karena Allah punya rencana. Tidak ada yang dibuat-buat tidak sengaja, tidak. Semuanya ada dalam rencana Allah. Kita tidak dibentuk dari debu, tapi dari sisi untuk dikasihi. Setiap perempuan dengan, ini bukan hanya untuk perempuan, laki-laki ingat. Laki-laki perempuan saling mengasihi dan setara. Karena memang Tuhan menciptakan perempuan bukan dari debu, laki-laki yang dari debu. Tapi lalu semua yang hidup lahir dari rahim perempuan. Tapi dari sisi apa? Dari rusuklah perempuan diambil. Supaya apa? Supaya dikasihi dan disetarakan. Kita memiliki kekuatan untuk memilih jujur dan bangkit. Ya dari Hawa ada teladan kejujurannya. Tapi juga kita harus cepat-cepat ngaku dosa. Supaya kita bisa bangkit. Dan kita percayalah semua perempuan khususnya. Kita akan melahirkan kehidupan. Walaupun dalam dunia kita penuh kehilangan. Jadi katakan mulai saat ini, baik Anda siapapun Anda, aku diciptakan untuk maksud ilahi. Identitasku ditetapkan oleh Tuhan, bukan oleh dunia. Aku boleh gagal, tapi aku tidak tinggal di sana. Dari lukaku, Tuhan bisa melahirkan kehidupan. Aku adalah Hawa masa kini, ibu pengharapan, penabur masa depan. Saudara baik laki-laki perempuan, katakan ini. Ini bukan hanya untuk perempuan. Jadi jika Hawa, karena kita belajar Hawa ya, besok kita belajar Sarah. Awal dari segalanya, maka kita adalah lanjutan dari segalanya. Wanita dalam rencana penebusan Tuhan dipulihkan untuk memberi kehidupan, dibangkitkan untuk menjadi berkat. Saudara ini luar biasa sekali, saudara. Tapi saya juga mau memberitahu ya, ada 3 karakter. Kalau teladan saya buat 7, tapi kalau karakter buruk saya buat 3 aja, saudara ya. Supaya kita jangan cepat-cepat ingat yang buruk gitu ya, tapi ingat yang baik ya. Namun ada yang harus diwaspadai dari Hawa. Ada 3 saja ya. Pertama, dia mudah terpengaruh oleh suara yang salah, makanya terperdaya oleh setan. Kuncinya di Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan, maka ia mengambil dari buah itu lalu dimakannya. Di sini Hawa mendengarkan suara ular lebih daripada suara Allah. Ia terpengaruh oleh godaan yang menyamarkan kebenaran. Suara eksternal yang kelihatan bijak ini bisa mengalahkan suara internal dari firman. Ingat, jadi jangan terfokus pada apa yang di luar, tapi apa yang di dalam dari Tuhan terutama. Baik kita perempuan Kristen atau siapapun Anda yang mendengar, kita harus belajar membedakan suara Tuhan dan suara dunia. Jangan mudah tergoda oleh opini, oleh tren atau rayuan yang kelihatannya baik, namun menjauhkan kita dari kebenaran. Jadi ini yang perlu dihindari. Biarkan emosi dan logika manusia. Jangan biarkan ini. Kalau kita membiarkan emosi kita, logika kita lebih dominan dari suara Tuhan, bahaya. Mari kita bergantung pada suara Tuhan. Jangan bergantung pada suara manusia. Semua suara itu harus diuji di hadapan firman Tuhan. Yang kedua, yang harus dihindari dari karakter Hawa, yaitu memberi dampak negatif kepada orang terdekat, yaitu dia memberi dampak buruk pada suaminya sendiri. Ini yang harus kita hindari.
Ayat kuncinya di Kejadian 3 ayat 6. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Hawa bukan hanya jatuh sendiri, tapi dia menyeret orang lain dalam kejatuhannya, terutama orang yang dikasihinya. Tanpa sadar ia menjadi saluran dosa, bukan saluran kehidupan. Kita pun sering begitu, Saudara. Bukan hanya laki-laki mempengaruhi perempuan, perempuan mempengaruhi, maksud saya bukan hanya perempuan yang sering mempengaruhi suaminya, tapi suaminya juga kadang mempengaruhi istrinya. Ya, kita sama kok sebenarnya. Jangan kita menyeret orang lain ikut jatuh dalam dosa, terutama orang yang kita kasih. Jangan jadi saluran dosa. Jadi, semua kita, terutama perempuan Kristen, harus berhati-hati. Jangan menjadi pengaruh negatif bagi suami kita, demikian juga suami bagi istri, bagi anak-anak, bagi sahabat, bagi komunitas, baik dalam perkataan kita, dalam sikap kita, atau pilihan. Jadi ini yang harus dihindari, saudara ya. Jangan menyebar kepahitan, ketakutan, keputusasaan, jangan, ya saudara ya. Jadi jangan menjadi pemicu dosa. Dosa orang lain karena sikap yang tidak dibawa dalam doa, ya. Kalau kamu benci sama orang, jangan kau pengaruhi orang lain untuk membenci dia. Cukuplah kau saja, ya, gitu saudara ya intinya. Ya. Yang ketiga yang harus kita hindari dari Hawa karakternya, dia suka menyalahkan, ya dia tidak bertanggung jawab sepenuhnya. Walaupun akhirnya dia harus menerima konsekuensi, tapi diawali dengan menyalahkan dan melempar tanggung jawab. Kejadian 3:13. Perempuan itu menjawab, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Dari sini kita tahu, meski Hawa berkata jujur, memang yang bisa kita lihat di sini teladannya kejujuran. Tapi dia menyalahkan pihak luar. Gimana kalau dia jujur, tapi dia mengawalinya dengan tanggung jawab, minta ampun, Tuhan ampuni aku, memang aku salah, karena aku diperdaya oleh ular. Harusnya dia nggak usah nyala-nyalain orang, kalau kita salah duluan kita minta maaf, tapi bisa kita jelaskan kenapa. Gitu ya. Ini kalau ini dia langsung bukannya minta maaf, bukan minta ampun, langsung nyalahin, ini artinya Hawa ini suka cenderung melempar tanggung jawab. Tapi ini bukan kaum Hawa aja, saudara, kaum kaum Adam juga banyak begini, saudara ya. Jadi ini manusiawi banget gitu ya. Nah, ketika jatuh atau terperosok dalam kesalahan, sering cari kambing hitam gitu ya, saudara ya. Jadi, yang kita harus hindari dari sikap Hawa adalah sikap defensifnya, suka bela diri, defensif kalau dikoreksi. Kalau dikoreksi walaupun menyakitkan, kadang harus rendah hati, dengerin. Jangan suka punya budaya menyalahkan lingkungan, keluarga, atau masa lalu terus-menerus. Saya juga pernah kok, saudara. Bukan berarti saya sudah free dari sini. Wah, saya banyak dosanya, saudara. Sama. Tapi kita sama-sama belajar dari Hawa saat ini. Ibu pertama dari segala yang hidup. Dan tokoh perempuan pertama yang saya bahas adalah Hawa. Besok Sarah ya, saudara ya. Tiap hari. Selama 60 hari kita akan bahas perempuan setiap hari. Kemudian, sebagai penutup dari karakter yang harus dihindari menuju pemulihan, Hawa pernah salah langkah. Jadi, tapi yang sangat menyentuh, tapi Tuhan tidak membuang Hawa, kalaupun dia salah langkah. Begitu baiknya Tuhan ini. Dia tetap menjadikan Hawa sebagai ibu segala yang hidup. Kita ada bukankah karena kasih karunia Tuhan? Sebenarnya nggak pantas Hawa. Dia itu memang buat sial gitu, saudara ya. Ya, walau Adam juga salah, tapi Tuhan begitu penuh kasih karunia. Hawa tetap dijadikannya ibu segala yang hidup. Saudara kita perempuan Kristen khususnya, dan kita siapapun Anda yang mendengar, kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi sempurna. Tidak. Kita juga tidak dipilih Tuhan karena kita sempurna. Tidak. Karena itu kita perlu juga mawas diri karena kita tidak sempurna. Dan cepat-cepat bertobat dan terus bertumbuh dari karakter lama kita. Ketika kita memilih mendengarkan suara Tuhan dan menjadi berkat dan bertanggung jawab atas kehidupan kita, percayalah, kita sedang melangkah dari Hawa yang jatuh menjadi Hawa yang dipulihkan. Siapapun kita akan dipulihkan Tuhan, saudara. Saya senang sekali, saudara, dan saya akan membawa satu khotbah dari kisah Hawa ini, ya, yang tentunya akan menyentuh relung hati perempuan ya saudara ya, menyentuh semuanya ya, dari rusuk ke rahim. Ini perjalanan seorang pemberi kehidupannya itu Hawa.
Bagaimana ini tentang identitas, martabat, dan panggilan. Anda bisa membaca dari Kejadian 2 ayat 21 sampai 23, Kejadian 3 ayat 20. Saudara, seperti yang saya ulang-ulang terus di sini akan ada pengulangan supaya kita benar-benar memahami tokoh Hawa. Karena khusus hari ini kita belajar Hawa. Hawa diciptakan dari rusuk. Ingat, saya ulang terus ini. Karena identitas, bukan dari debu. Ingat, ini menandakan apa? Kemuliaan dan keistimewaan perempuan. Dan Hawa juga menjadi ibu segala yang hidup. Ini menandakan apa? Tanggung jawab dan kapasitas perempuan memberi kehidupan. Jadi saya akan menggali lewat firman Tuhan ini perjalanan dari penciptaan hingga panggilan ilahi sebagai perempuan yang membawa hidup. Pesan utamanya bagaimana setiap kita perempuan, bagaimana setiap Anda mau laki-laki perempuan diciptakan bukan untuk dikecilkan, tapi ditinggikan dalam tujuan ilahi menjadi pembawa kehidupan, bukan sekedar pelengkap saudara ya. Dan Hawa jatuh ini bukan karena kelemahan, tapi karena mendengarkan suara yang salah. Jadi saudara perlu kita renungkan di tengah banyaknya suara dunia. Bila kita membaca dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 6, ini tentang keputusan, godaan dan discernan. Ini akan selalu kita hadapi tiap hari. Tapi pertanyaannya, suara siapa yang akan kita dengar? Ini menantang setiap kita untuk belajar membedakan mana suara Tuhan, mana suara manipulatif, mana suara luka kita, dan mana suara keinginan kita sendiri. Saudara, dari sini kita belajar, mungkin kita ya banyak yang terperdaya, bukan hanya kuat ya saudara, kuat secara, di sini kita diajari bukan hanya kuat secara lahiriah, tapi kita harus mampu mendengar dengan tajam dan memilih dengan benar, saudara. Dari Hawa kita belajar dari luka, percayalah, dalam Tuhan akan ada yang namanya lahir baru. Tuhan tetap memakai Hawa yang pernah jatuh. Ini bicara tentang pemulihan, bicara tentang anugerah, bicara tentang kesempatan kedua. Kejadian 4 ayat 25. Setelah jatuh dalam dosa, kehilangan anak karena pembunuhan, Hawa ini banyak merasakan luka sebenarnya. Dan dia menyaksikan kehancuran keluarganya. Tapi Hawa bangkit. Ada yang kita teladani dari Hawa. Mungkin jarang dibahas tentang Hawa. Tapi Hawa lah ibu segala yang hidup yang pertama. Dan dia melahirkan Set. Ia tidak berhenti. Di balik luka masih ada rahim yang Tuhan pakai. Rahim yang bersedia dipakai Tuhan akan Tuhan pakai. Apa yang masih ada? Tuhan selalu bertanya bukan apa yang tidak ada, tetapi apa yang ada padamu. Tuhan tidak hanya memakai perempuan yang sempurna. Wah, tidak ada perempuan yang sempurna yang Tuhan pakai. Semuanya adalah karena kasih karunia. Dia memakai yang tidak sempurna justru untuk memulihkan dan yang menjadi kuncinya, apakah kita mau bersedia? Karena perempuan, karena Tuhan hanya bisa memakai yang mau dipakai, yang bersedia bangkit dari luka. Saudara, dari tadi saya bisa em, nyatakan, saudara ya, bagaimana saudara dari kehidupan ini, saudara ya, saya senang sekali. Jadi kalau kita bicara dari rusuk ke rahim, ini jejak si Hawa ya, jadi pemberi kehidupan ya. Ada banyak yang kita bisa pelajari dari kisah Hawa ini. Saya senang sekali, saudara. Mungkin akan saya buat satu persatu ya. Mungkin kita mulailah dari kisahnya ya. Em, tapi sebentar ya, saudara ya. Saya mungkin mulainya dari luka ke lahir baru ketika Tuhan masih mau memakai Hawa. Saya senang ini. Mungkin nanti yang dua lagi akan saya bahas secara terinci. Anda bisa membaca, kita bisa membaca dari Kejadian 3 ayat 20, Kejadian 4 ayat 1 sampai 2, dan ayat 25. Bagaimana pemulihan terjadi, anugerah terjadi, dan kesempatan kedua bagi perempuan. Saudara, bila kita melihat dari latar belakang kontekstual dan teologis, bagaimana di Kejadian 3 kejatuhan manusia. Manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena tidak taat. Ini mencemari relasi dengan Allah antara manusia bahkan dengan ciptaan.
Namun di tengah kejatuhan yang gelap, Allah menanam benih pengharapan. Tahukah saudara pemberian nama Hawa, khususnya Kejadian 3 ayat 20, yang menarik, Adamlah yang menamai istrinya Hawa. Dalam bahasa Ibraninya, Hawa, Cawah, artinya kehidupan, saudara. Ini setelah kejatuhan, bukan sebelum. Dia menamai Hawa. Ini tindakan profetik, saudara. Ya, ya, ini dia sudah membuat profetik tentang istrinya. Jadi suami-suami Anda akan menubuatkan istri Anda itu tergantung dari keyakinan iman Anda dan ucapan mulut Anda. Mulailah memberkati istri Anda walaupun dia cerewet, nyebelin, saudara. Mulai memberkati dia menjadi ibu, istri yang baik, begitu-begitu, saudara ya. Itu punya kuasa, saudara ya. Jadi meski telah jatuh, Hawa tetap dipercaya menjadi ibu segala yang hidup. Dan disinilah lahirnya keturunan dari rahim yang terluka, saudara ya. Keturunan dari rahim yang terluka. Setelah diusir dari Eden, Hawa mengalami pengalaman menjadi ibu. Dia melahirkan Kain dan Habel. Habel dibunuh oleh Kain. Inilah luka pertama dalam sejarah manusia. Abangnya sendiri membunuh adiknya. Tapi Hawa tidak berhenti. Dia melahirkan Set. Ini tanda bahwa Allah tidak selesai dengan kita semua. Baik apapun masa lalu kita. Dari sini kita belajar tiga pesan utama. Luka bukan akhir, tapi luka justru awal pemulihan. Kejadian 3 ayat 20, manusia itu menamai istrinya Hawa, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Nama Hawa diberikan setelah kejatuhan. Ini menyiratkan bahwa meskipun ada kegagalan, Allah masih memberi masa depan. Saudara, apapun masa lalu Anda, kegagalan Anda, kesalahan Anda, ada konsekuensi tentunya, tapi percayalah, itu bukan akhir, tapi itu awal pemulihan di dalam Tuhan. Tuhan kita yang maha baik itu selalu ingin memulihkan, bukan menghancurkan, bukan menghukum, memulihkan dan memulihkan. Martabat dan panggilan Hawa tidak dicabut. Dia tidak membatalkan janjinya hanya karena Hawa pernah mengalami kegagalan. Demikian juga kita semua. Apapun kegagalan kita, Allah belum berhenti. Itu justru bisa menjadi awal pemulihan. Itu seperti tanah pecah karena kering. Tetapi percayalah, retakannya bisa jadi tempat benih baru bertumbuh. Luka Hawa tidak menghentikan hidup. Ini menjadi tempat lahirnya generasi baru. Yeremia 29 ayat 11 yang saya ingat saudara, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara percaya, luka bukan garis akhir. Bersama Tuhan, luka justru bisa jadi garis awal. Yang kedua kita belajar, Tuhan masih memberi benih meski rahim kita pernah kehilangan. Tuhan masih memberi benih meski rahim kita pernah kehilangan. Kejadian 4 ayat 25 berkata Adam bersetubuh pula dengan istrinya dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set sebab katanya Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Hawa kehilangan Habel karena dibunuh oleh anaknya sendiri. Ini tidak ada luka yang paling melukai ketika anak kandung kita saling bunuh membunuh, saudara. Ini luka yang dirasakan Hawa. Dan bukan sekedar kehilangan, tapi trauma. Pasti ada trauma yang ditinggalkan. Trauma keluarga pertama dalam sejarah. Tapi Allah memberinya kesempatan baru. Dia beri set. Saudara, apapun yang hilang, apapun yang menjadi trauma, Tuhan kita tidak bisa dihentikan dengan kebaikannya. Hidup karena kebaikan. Minta terus kebaikan Tuhan. Minta terus pemulihan dari Tuhan. Dia tidak cari yang sempurna, dia cari yang mau, bukan yang mampu, saudara. Dari set Tuhan memberi garis untuk lahirnya nanti juru selamat Mesias. Saudara, ada kisah ibu kehilangan bayinya karena komplikasi. Lalu dia bertahun-tahun kemudian mengadopsi anak yatim dan berkata, kini rahimku tak melahirkan, tapi merangkul. Tahukah saudara, ada banyak cara Allah memberi kehidupan. Bahkan kadang caranya lebih dari yang dapat kita pikirkan. Cara yang berbeda. Yoel 2 ayat 25 berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Bahkan kalaupun itu karena kesalahan kita, kalaupun itu karena kelalaian kita, karena ketidakmampuan kita, percayalah Allah kita maha baik. Dia hanya ingin memulihkan, memulihkan. Percayalah, luka apapun yang kau alami, itu adalah awal pemulihan, bukan akhir.
Saudara, Tuhan bisa menanam benih baru di tanah air mata. Saya selalu percaya itu. Dari sini kita belajar yang pertama, saudara, lukamu bukan akhir, itu awal pemulihan. Dan yang kedua, Tuhan masih memberi benih meski rahim tidak pernah dan rahim kita tidak pernah kehilangan. Dan yang ketiga, Tuhan tidak membuang siapapun yang terluka. Khususnya saat ini kisahnya tentang perempuan. Tuhan tidak membuang perempuan yang terluka. Justru Tuhan senang memakai yang terluka. Dia tidak pernah membedakan, dia tidak cari yang sempurna dan tidak cari yang mampu. Dia cari yang mau, dia cari yang mau kasih karunia. Karena kita ada bukan karena kemampuan, bukan karena kesempurnaan, karena kerinduan dan Tuhan senang itu. Karena dia Tuhan yang baik yang hanya ingin memulihkan, memulihkan dan memulihkan. Saudara, Kejadian 4 ayat 1 sampai 2 berkata, kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain lalu Habel. Tuhan tidak menjauh dari Hawa setelah ia jatuh. Bahkan justru dari rahimnya Allah menggenapi janji keturunan. Kejadian 3 ayat 15. Meski tubuh jiwanya menanggung akibat dosa saudara, Allah tetap mempercayakannya melahirkan generasi. Saudara, saya ingat seorang mantan narapidana perempuan yang kini menjadi konselor. Justru jadi pakai Tuhan menjadi konselor bagi korban-korban kekerasan. Dia awalnya adalah perempuan korban kekerasan, tapi Tuhan memakai dia karena Tuhan selalu ingin memulihkan tiap orang. Apapun masa lalumu, apapun lukamu, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Dia berkata, aku pernah jadi korban. Sehingga dari korban dia menjadi pelaku karena dia dendam. Tapi kini, ketika di dalam Tuhan, apapun yang menjadi masa lalu lukamu, Tuhan bisa jadikan itu alat pemulihan. Luka terdalammu akan menjadi kesaksian terbesarmu. Itulah kasih karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dia tidak hanya memulihkan, tetapi memakai, mengutus. Saudara, Yesaya 43 ayat 1 berkata, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Saudara, Tuhan bukan hanya menyembuhkan perempuan yang jatuh. Dia memakai mereka untuk menyembuhkan yang lain. Saudara, kita tidak ada yang sempurna. Kita semua pernah melakukan kegagalan. Mungkin kita masih terus mengasihani diri kita. Serahkan itu pada Tuhan yang menciptakan kita. Dia Bapa yang sangat baik. Saya percaya itu. Sekalipun itu konsekuensi di dalam Tuhan itu bisa dipakai menjadi alat pemulihan, alat penyembuhan. Karena Allah kita maha baik. Jadi apa yang harus kita lakukan bagi kita khususnya perempuan? Jangan mengakhiri cerita hanya karena satu bab yang menyakitkan. Mungkin kau ditinggalkan, dihianati, atau kau yang menjadi pelakunya, saudara. Kalau Hawa saja dipakai setelah kejatuhan, apalagi kita. Maka percayalah di dalam Tuhan tidak ada luka yang terlalu besar untuk dijamah oleh kasih karunia-Nya. Rahim rohani kita masih bisa melahirkan pengharapan. Mau kita pernah kehilangan anak, mimpi, kita kehilangan mimpi, kehilangan harga diri, apapun, you name it, di masa lalu. Tapi saya percaya Tuhan masih memberi benih kehidupan. Jangan simpan lukamu sendiri. Izinkan Tuhan mengubahnya jadi saluran pemulihan bagi yang lain. Luka yang diubahkan itu bisa jadi pintu bagi panggilan. Tuhan bisa mengubah apapun semua. Tidak ada yang terlalu besar untuk tidak bisa dijamah oleh kasih karunia. Jadi dimensi pemulihan, luka bukan akhir. Ini rencana Allah. Bukan berarti Allah senang Anda terluka, bukan. Karena tidak ada perempuan yang terlalu rusak. Tidak ada laki-laki dan perempuan yang terlalu rusak untuk dipakai oleh Tuhan. Semua bisa dipakai. Inilah anugerah. Tuhan tetap memberikan benih baru. Bahkan dia akan mengubah dari kehancuran bisa lahir kehidupan. Tuhan selalu punya kesempatan kedua. Makanya kamu jangan sombong, gak pernah kasih orang kesempatan. Kalau kamu sendiri diberi Tuhan kesempatan, siapa kamu menutup pintu kesempatan? Karena kau juga ada, karena kasih karunia. Walaupun kau begitu kudus, rajin puasa, kau adalah yang paling kudus manusia di muka bumi ini.
Kau tetap harus beri orang lain kesempatan. Karena Tuhan juga memberi kita semua kesempatan. Bahkan bukan hanya kesempatan kedua, ketiga, keempat. Begitu baiknya dia. Siapa kita? Sombong sekali nggak kasih kesempatan sama orang. Siapa? Tuhan tidak akan pernah membuang siapapun yang jatuh. Terutama Anda perempuan. Tuhan akan memulihkan, bahkan menjadikannya saluran berkat. Dari Hawa kita belajar. Hawa jatuh. Setiap kita pernah jatuh, pernah terluka, pernah kehilangan, tapi percayalah, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Walau ini kisah perempuan untuk membangkitkan perempuan, tapi siapapun Anda, seperti dari Hawa kita belajar kisah perempuan pertama yang dipulihkan oleh kasih dan diberi kesempatan kedua, kita pun akan mengalaminya di dalam Tuhan. Jika Hawa saja yang mengawali kejatuhan manusia dalam dosa bisa dipakai menjadi ibu segala yang hidup, maka percayalah, kita pun bisa dipakai Tuhan menjadi ibu segala pengharapan, khususnya bagi perempuan. Jadi bapak segala pengharapan. Meski masa lalu kita penuh air mata. Seperti Hawa dari lukanya kehilangan Habel anaknya dibunuh oleh anaknya sendiri Kain. Tapi Tuhan memberi Set dan lahirlah Set. Dari dukanya Tuhan memberi dia lahirlah janji. Saudara dari engkau juga yang mendengar ini akan lahir kehidupan baru. Bukan karena kehebatan kita, kemampuan kita, tapi semua karena kasih karunia ini. Saudara, luar biasa firman Tuhan, saudara. Saya mau memberi eh, eh, beberapa kata-kata penguatan, saudara. Pertama, martabat kita bukan hasil pengakuan orang, tapi hasil keputusan Tuhan. Martabatmu bukan hasil pengakuan orang, tapi hasil keputusan Tuhan. Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Lalu dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Martabat perempuan, martabat kita tidak ditentukan oleh status sosial, budaya, atau pandangan orang, tapi oleh Allah sendiri yang menciptakan kita. Perempuan diciptakan dari rusuk, bukan dari debu. Demikian juga laki-laki diciptakan sangat mulia, walaupun ambil dari debu. Tapi semuanya lahir akhirnya dari rahim perempuan. Yang kedua, ini khusus untuk perempuan, kita adalah penolong. Penolong tentu posisinya bukan di bawah, tapi posisinya di samping. Gak pernah orang menolong dari bawah, saudara. Untuk apa? Di samping posisinya, untuk berjalan bersama panggilan. Kejadian 2 ayat 18 berkata, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Perempuan diciptakan untuk menyertai secara sejajar, bukan untuk dikuasai, untuk menguasai. Jadi apa yang terus kita dengar akan jadi apa yang akhirnya kita percayai. Makanya hati-hati dengan yang Anda dengar. Roma 10 ayat 17 berkata iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Setiap kita, baik perempuan laki-laki, perlu waspada terhadap suara-suara yang kita izinkan masuk karena itu yang akan menentukan dan mempengaruhi iman dan tindakan kita. Jadi bukan semua suara yang tenang itu, yang damai itu dari Tuhan. Ada yang licik menyamar jadi hikmat. Tapi ingat ini firman Tuhan dari 2 Korintus 11 ayat 14 jelas berkata, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Karena itu waspada. Godaan itu sebenarnya tidak selalu datang dalam bentuk yang jelas. Samar-samar, dimanipulasi, discernment rohani. Seakan-akan penting bagi setiap kita. Jadi discernment rohani itu sangat penting bagi setiap kita. Terutama saat ini perempuan Kristen. Yang kelima, luka bukan garis akhir. Percayalah ini bila bersama dengan Tuhan justru menjadi garis awal. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu menamai istrinya Hawa sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan tidak menyerah pada perempuan yang jatuh. Justru dari luka, siapapun Anda yang terluka, Tuhan bisa memulai karya yang luar biasa untuk pemulihan. Yang keenam, ingat ini.
Tuhan bisa menanam benih baru bahkan di tanah air mata. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Dan Yoel 2 ayat 25 memulihkan. Kata firman Tuhan janjinya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang. Siapapun Anda yang pernah dirugikan, disia-siakan, percayalah di dalam Tuhan tidak ada kehilangan yang sia-sia. Tuhan bisa balikkan itu. Dia sanggup menggantikan berapapun yang hilang, bahkan dari kehilangan. Dia bisa menjadikan kita saluran berkat, bahkan dari luka-luka yang tersisa. Hebat, Tuhan kita luar biasa. Jadi, Tuhan bukan hanya menyembuhkan perempuan yang jatuh, Dia memakai mereka untuk menyembuhkan yang lain. Ini juga untuk laki-laki. Tuhan tidak hanya menyembuhkan perempuan atau laki-laki yang jatuh, tapi juga memakainya untuk jadi penyembuh. Yesaya 61 ayat 3, me- yaitu memberikan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabun. Kasih karunia Allah tidak berhenti di pemulihan pribadi, tapi membawa perempuan menjadi alat pemulihan bagi sesama. Saudara, saya bisa ringkaskan, martabatmu bukan hasil pengakuan orang, tapi hasil keputusan Tuhan. Kejadian 2 ayat 22 sampai 23. Penolong bukan posisi di bawah, tapi di samping, berjalan bersama panggilan. Kejadian 2 ayat 18. Apa yang terus kau dengar akan jadi apa yang akhirnya kau percayai. Roma 10 ayat 17. Bukan semua suara yang tenang itu damai dari Tuhan. Ada yang licik menyamar jadi hikmat. 2 Korintus 11 ayat 14. Luka bukan garis akhir bersama Tuhan itu justru bisa menjadi garis awal. Kejadian 3 ayat 20. Tuhan bisa memakai benih baru di tanah air mata. Tuhan bukan hanya menyembuhkan perempuan jatuh, dia juga memakai mereka untuk menjadi penyembuh yang lain. Yesaya 61 ayat 3. Wah, luar biasa. Saya semakin membaca ini, saudara, saya sangat, sangat, sangat terkesima. Dan saya mau berdoa, saudara, Roh Kudus bicara pada beberapa perempuan yang saat ini mendengar. Saudara, seperti Hawa yang pertama, demikian pula kita. Engkau adalah yang pertama kubentuk secara khusus untuk misi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Siapapun Anda, yang dijamah Roh Kudus ini untuk Anda, nubuatan untuk Anda. Engkau dibentuk bukan dari debu, tapi dari rusuk pilihan. Artinya engkau keluar dari kedekatan hatiku. Engkau berasal dari kasihku dan engkau kuangkat untuk mewakili keintimanku di bumi. Tuhan berkata, aku memilihmu bukan dari jalur biasa, dari luka masa lalumu. Ini buat setiap perempuan yang terluka, ini buatan buatmu. Dari banyak pertanyaanmu, dari lorong waktu yang pernah menyekap tangis, engkau tidak kubiarkan membeku. Aku menumbuhkan kehidupan dari rahimmu secara jasmani dan rohani, agar engkau melahirkan generasi perempuan penuh kuasa yang tidak dikuasai oleh dunia. Saudara, ini juga untuk perempuan, Roh Kudus berbicara, saudara, untuk Anda yang mendengar ini bukan suatu kebetulan. Seperti Hawa dipanggil sebagai ibu segala yang hidup, Anda juga dipanggil menjadi ibu rohani bagi banyak perempuan yang nyaris mati secara rohani. Yang kehilangan suara, kehilangan arah, kehilangan kasih lewat mulutmu. Tuhan akan menaruh kata yang menyuburkan, membangunkan rahim yang kering. Seperti Hawa tidak diciptakan dari debu, tapi dari rusuk. Demikian engkau dipanggil, bukan dari tempat remeh atau rendah. Lahir dari dimensi yang dalam, di mana dari kedalaman relasi, dari ketundukan, dari air mata di altar, dan dari pengorbanan di ruang sunyi. Engkau didekatkan di hati Tuhan untuk menyuarakan isi hati Tuhan kepada perempuan-perempuan di segala musim. Seperti Hawa yang sempat mendengarkan suara yang salah dan jatuh, namun tetap dipakai untuk melahirkan keturunan penebus. Dengar ini. Engkau juga pernah mengenal suara luka, suara takut, suara yang melemahkan. Tetapi dengar suara Tuhan tetap menjadi penuntunmu hingga hari ini. Engkau tidak tinggal dalam kejatuhan, tetapi engkau bangkit menjadi rahim kasih karunia, melahirkan set rohani
generasi ilahi dan jejak pemulihan. Engkau bukan hanya pemimpin, engkau adalah suara Tuhan bagi para Hawa modern. Bukan sekedar membangunkan potensi, tetapi membangunkan perempuan dari kubur kebisuan mereka. Suaramu akan menjadi tiupan napas Tuhan atas tulang-tulang kering. Kata-katamu akan menjadi pelita di malam para perempuan yang terluka. Rahimu secara biologis maupun rohani menjadi saluran kehidupan dan pengharapan. Tuhan berkata saat ini, Dia tidak memilihmu karena sempurna, tapi karena kau mau bersedia. Karena engkau tahu apa artinya jatuh, maka Tuhan akan mencurahkan kasih karunia untuk mengangkat. Engkau bukan Hawa yang jatuh, engkau Hawa yang bangkit. Karena engkau bangkit, maka akan bangkit pula banyak Hawa di generasimu. Hawa adalah pintu awal bagi manusia pertama. Sedemikian juga engkau akan menjadi pintu awal bagi gelombang baru pemulihan perempuan di negeri ini. Yesaya 58 ayat 12 berkata, Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan memperbaiki dasar yang diletakkan dahulu kala. Kau disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara, mari kita para perempuan sebelum kita akhiri ini, ikuti deklarasi saya dari kisah Hawa. Tuhan mengingatkan saya untuk kita deklarasikan saat ini sebelum kita tutup dengan doa. Katakan, aku dipanggil bukan dari debu, tapi dari kedalaman hati Allah. Aku adalah pembawa kehidupan, pemulih martabat, penyambung generasi perempuan ilahi. Dari luka masa lalu, Tuhan membangkitkan suara profetik dalam diriku. Dari air mata terdalam, Tuhan menumbuhkan benih pengharapan. Aku bukan perempuan biasa. Aku pembawa kehidupan rohani, seperti Hawa yang diteguhkan Allah. Demikian juga aku dipilih, dipulihkan, dan diutus untuk zaman ini. Amin, amin, amin. Demikian saudaraku, kisah Hawa. Besok kita masuk kisah Sarah. Jangan lupa ikut lagi. Mungkin saya akan masuk ibadah siang. Jadi sedikit ada reformasi, transformasi. Tidak lagi pagi-pagi karena saya harus membawa dalam doa pagi-pagi. Dan saya akan live dah siang-siang, saudara ya. Baik, demikianlah kisah Hawa. Bukan hanya untuk perempuan, saudara, ini juga untuk laki-laki. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa ini. Jadikan kami Hawa yang bangkit, bukan Hawa yang jatuh. Luka apapun Tuhan ubah saat ini menjadi misi yang baru. Ini kami utus kami bukan karena kemampuan kami, tapi kami percaya kasih karuniamu ada, kebaikanmu ada, favormu mengikuti kami. Kami yang membawa kehidupan seperti Hawa, Tuhan. Terima kasih, tuntun kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Terima kasih saudara yang masih setia, baik yang ada di YouTube. Kita masuk nanti lagi ke babak yang baru. Demikian tentang Hawa, perempuan pertama, ibu segala yang hidup, diciptakan untuk berkuasa bersama. Tuhan Yesus memberkati.